Pernahkah kalian merasa begitu marah, sampai rasanya ingin meledak? Bukan marah karena hal-hal sepele, seperti terjebak macet atau salah pesan kopi, tapi kemarahan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam, kemarahan yang membuat kita bertanya, kenapa dunia ini tidak adil? Kenapa orang baik sering menderita? Kenapa rasanya hidup ini penuh dengan kekecewaan? Jika kalian pernah merasakannya, kalian tidak sendirian. Dan hari ini, kita akan membahas mengapa kemarahan itu sebenarnya bisa menjadi anugerah tersembunyi yang tidak pernah kalian duga. Kita semua diajarkan sejak kecil bahwa marah itu buruk. Jangan marah, sabar saja, ikhlaskan saja. Tapi bagaimana jika saya bilang kemarahan itu adalah bahan bakar? Bahan bakar paling murni dan paling kuat untuk perubahan. Coba kita pikirkan sejenak. Setiap perubahan besar dalam sejarah, setiap revolusi, setiap gerakan hak asasi manusia, semuanya dimulai dari satu hal. Kemarahan. Orang-orang marah melihat ketidakadilan. Mereka marah melihat penindasan. Dan kemarahan itu mendorong mereka untuk berdiri dan berkata, "Cukup!" Lihatlah Nelson Mandela, yang marah melihat apartheid dan mendedikasikan hidupnya untuk melawannya. Atau para pahlawan kemerdekaan kita, yang marah melihat penjajahan dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak hanya duduk diam dan menerima nasib. Mereka menggunakan kemarahan mereka sebagai kompas moral, sebagai energi untuk bertindak. Sekarang, mari kita bawa ini ke dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin kalian marah karena selalu diremehkan di tempat kerja. Mungkin kalian marah karena hubungan yang kalian perjuangkan ternyata sia-sia. Atau mungkin kalian marah pada diri sendiri karena terus menunda impian. Rasa marah itu, yang sering kita anggap sebagai emosi negatif, sebenarnya adalah sinyal dari jiwa kita. Sinyal yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kita. Ada batasan yang telah dilanggar. Bayangkan, kemarahan itu seperti alarm kebakaran. Ketika alarm berbunyi, apa yang kita lakukan? Kita tidak mengabaikannya, kan? Kita bangun, kita waspada, kita mencari sumber apinya, dan kita bertindak untuk memadamkannya atau menyelamatkan diri. Begitu pula dengan kemarahan. Ketika kita merasa marah, jangan langsung menekannya. Coba dengarkan, apa yang ingin dikatakan oleh kemarahan ini? Mungkin ia memberitahu kita, "Hei, kamu layak mendapatkan yang lebih baik dari ini." Atau, "Hei, sudah waktunya kamu membela dirimu sendiri." Masalahnya adalah, banyak dari kita yang takut dengan kemarahan kita sendiri. Kita takut dianggap negatif, agresif, atau tidak bisa mengendalikan diri. Jadi, kita menelannya bulat-bulat. Kita berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi kemarahan yang ditekan tidak akan hilang. Ia hanya akan berubah bentuk. Ia bisa menjadi kecemasan yang tidak bisa dijelaskan, depresi yang menguras energi, atau bahkan penyakit fisik. Ia seperti bom waktu yang terus berdetak di dalam diri kita. Jadi, bagaimana cara kita mengubah kemarahan ini menjadi kekuatan positif? Langkah pertamanya adalah mengakui dan menerimanya. Katakan pada diri sendiri, "Oke, aku sedang marah sekarang." Dan itu tidak apa-apa. Beri diri kalian izin untuk merasakan emosi itu sepenuhnya, tanpa menghakimi. Ini bukan berarti kalian harus melampiaskannya dengan berteriak atau merusak barang. Itu adalah kemarahan yang tidak terkendali. Yang kita bicarakan adalah kemarahan yang terarah. Setelah kalian mengakuinya, tanyakan pada diri sendiri, apa akar dari kemarahan ini? Apakah karena nilai-nilai kalian dilanggar? Apakah karena kebutuhan kalian tidak terpenuhi? Apakah karena kalian merasa tidak berdaya? Jujurlah pada diri sendiri. Proses ini mungkin tidak nyaman, tapi ini sangat penting. Mengidentifikasi sumbernya adalah kunci untuk mengubah energi destruktif menjadi energi konstruktif. Contohnya, jika kalian marah karena selalu mendapat tugas tambahan di kantor tanpa apresiasi, mungkin akarnya adalah perasaan tidak dihargai. Daripada mengeluh di belakang
atau bekerja dengan setengah hati. Bagaimana jika kalian menggunakan energi kemarahan itu untuk mempersiapkan percakapan yang tegas namun profesional dengan atasan? Kalian bisa mengumpulkan data tentang beban kerja kalian, menyiapkan argumen mengapa kalian butuh dukungan lebih, atau bahkan menegosiasikan kompensasi yang lebih adil. Kemarahan menjadi bahan bakar untuk advokasi diri. Atau mungkin kalian marah pada kondisi lingkungan yang semakin buruk, sampah di mana-mana, polusi udara yang menyesakkan. Kalian bisa saja hanya meri-mera di media sosial. Atau kalian bisa menyalurkan kemarahan itu untuk memulai gerakan kecil di lingkungan kalian. Mengorganisir acara bersih-bersih lingkungan setiap akhir pekan, membuat petisi untuk pemerintah daerah, atau mengedukasi tetangga tentang pentingnya memilah sampah. Kemarahan yang tadinya hanya membuat stres, kini menjadi motor penggerak untuk perubahan nyata. Ini adalah pergeseran pola pikir yang sangat kuat. Kita berhenti melihat kemarahan sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai sekutu. Sekutu yang paling jujur, yang tidak akan pernah membiarkan kita menerima sesuatu yang kurang dari yang seharusnya kita dapatkan. Kemarahan adalah pengingat akan standar kita. Ia adalah penjaga integritas kita. Tentu saja, ada garis tipis antara kemarahan yang konstruktif dan kemarahan yang merusak. Kemarahan yang merusak hanya fokus pada menyalahkan orang lain. Ia terjebak di masa lalu dan penuh dengan kepahitan. Sedangkan kemarahan yang konstruktif fokus pada solusi. Ia melihat ke depan dan bertanya, "Oke, ini situasinya. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya?" Ia mengambil tanggung jawab. Orang-orang yang benar-benar mengubah dunia bukanlah orang-orang yang paling sabar. Mereka adalah orang-orang yang paling marah pada ketidakadilan. Dan mereka cukup berani untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Kemarahan kalian adalah kekuatan super kalian yang terpendam. Sudah saatnya kalian belajar cara menggunakannya. Temukan apa yang membuat kalian marah. Dan biarkan itu menjadi percikan api yang menyalakan semangat kalian untuk menciptakan kehidupan dan dunia yang lebih baik. Ingat, emosi bukanlah musuh. Mereka adalah pemandu, dan kemarahan, jika dipahami dengan benar, bisa menjadi pemandu yang paling kuat dari semuanya. Jadi, beranilah untuk marah, beranilah untuk peduli, dan yang terpenting, beranilah untuk mengubah kemarahan itu menjadi tindakan. Karena disitulah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Mari kita luruskan lagi satu hal. Marah itu bukan sesuatu yang buruk. Marah adalah emosi manusia yang normal. Sama seperti bahagia atau sedih. Ini adalah sinyal, alarm dari dalam diri kita yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ada batas kita yang dilanggar, kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, atau nilai-nilai yang kita pegang teguh sedang diinjak-injak. Jadi, alih-alih menekan amarah, mari kita coba memahaminya. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikannya? Salah satu akar kemarahan yang paling umum adalah rasa ketidakadilan. Bayangkan kalian sudah bekerja keras, lembur setiap hari, tapi saat promosi jabatan tiba, yang dipilih malah rekan kerja yang kerjanya santai dan suka menjilat atasan. Rasanya seperti ditusuk dari belakang, kan? Kemarahan yang muncul adalah reaksi alami terhadap persepsi bahwa dunia tidak adil. Kita merasa hak kita dirampas, usaha kita tidak dihargai. Kemarahan ini adalah teriakan jiwa kita yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Ini bukan sekadar emosi negatif. Ini adalah dorongan untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Selanjutnya, ada perasaan tidak didengar atau tidak dihargai. Ini sering terjadi dalam hubungan, baik dengan pasangan, keluarga, atau teman. Kalian sudah mencoba berkali-kali menjelaskan perasaan kalian, tapi orang lain sepertinya tidak peduli atau bahkan mengabaikannya. Awalnya mungkin hanya kecewa, tapi lama-kelamaan kekecewaan itu menumpuk dan berubah menjadi bom waktu, kemarahan. Ketika kita merasa suara kita tidak penting, kita merasa keberadaan kita pun tidak dianggap. Kemarahan dalam konteks ini adalah cara putus asa untuk mendapatkan perhatian. Untuk berteriak, "Hei, aku di sini. Tolong dengarkan aku."
Penyebab besar lainnya adalah rasa frustrasi dan ketidakberdayaan. Pernah terjebak macet total saat sedang terburu-buru ke pertemuan penting? Atau mencoba merakit perabotan baru, tapi instruksinya sama sekali tidak masuk akal? Rasa frustrasi muncul ketika ada jurang antara apa yang kita inginkan dan kenyataan yang kita hadapi. Kita ingin sampai tepat waktu, tapi mobil tidak bisa bergerak. Kita ingin menyelesaikan perakitan, tapi tidak tahu caranya. Ketika kita merasa tidak punya kendali atas situasi, otak kita bisa merespons dengan kemarahan sebagai mekanisme pertahanan. Ini seperti mengatakan, aku tidak suka merasa tidak berdaya, dan aku akan melawan perasaan ini. Jangan lupakan juga soal ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita semua punya harapan, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun situasi. Kita berharap pasangan ingat hari ulang tahun kita. Kita berharap proyek kerja berjalan lancar. Kita berharap teman akan selalu ada untuk kita. Tapi hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ada celah kekecewaan yang bisa dengan cepat terisi oleh amarah. Semakin tinggi ekspektasi kita, semakin besar potensi kekecewaannya. Dan semakin besar pula kemungkinan kita untuk marah saat hal itu tidak terwujud. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Luka masa lalu. Terkadang, kemarahan yang kita rasakan saat ini sebenarnya adalah gema dari rasa sakit yang belum terselesaikan dari masa lalu. Mungkin seseorang yang mengingatkan kita pada perundung di sekolah, atau situasi yang memicu kembali perasaan diabaikan saat kecil. Otak kita sangat hebat dalam membuat koneksi. Jadi, reaksi marah yang tampak berlebihan terhadap situasi saat ini mungkin sebenarnya adalah reaksi yang tertunda terhadap luka lama. Ini bukan berarti kita mencari-cari alasan. Ini adalah cara kerja psikologis manusia. Amarah itu menjadi perisai untuk melindungi hati kita yang pernah terluka agar tidak terluka lagi. Faktor fisik juga memainkan peran besar. Pernah dengar istilah hangry? Itu nyata. Ketika kita lapar, kadar gula darah turun, dan ini bisa memengaruhi suasana hati kita secara drastis. Kurang tidur, sama saja. Tubuh yang lelah membuat kita lebih mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi. Sakit fisik yang kronis juga bisa membuat cadangan kesabaran kita menipis. Jadi, sebelum menyalahkan karakter seseorang yang pemarah, coba lihat dulu. Mungkin dia hanya butuh makan, tidur, atau istirahat sejenak. Merawat tubuh kita adalah langkah pertama untuk merawat kesehatan emosional kita. Selain itu, ada juga faktor lingkungan. Terus-menerus berada di bawah tekanan, entah itu dari pekerjaan, keuangan, atau masalah keluarga, akan menguras energi mental kita. Bayangkan, kita ini seperti gelas. Setiap stresor kecil adalah setetes air yang masuk ke dalam gelas. Awalnya tidak masalah, tapi tetes demi tetes, gelas itu akan penuh. Dan saat sudah penuh, satu tetes kecil terakhir seperti susu yang tumpah atau kunci yang hilang bisa membuat airnya meluap menjadi ledakan amarah. Luapan itu bukan tentang tetesan terakhir, tapi tentang semua air yang sudah menumpuk di dalam gelas. Yang menarik adalah, seringkali di balik amarah, ada emosi lain yang lebih rentan, yang kita coba sembunyikan. Emosi seperti rasa takut, kesedihan, atau rasa malu. Lebih mudah untuk menunjukkan kemarahan daripada mengakui bahwa kita sebenarnya takut gagal. Lebih mudah untuk membentak daripada menangis dan menunjukkan bahwa kita sedang sedih. Amarah terasa lebih kuat, lebih berdaya, sementara kesedihan atau ketakutan terasa lemah. Jadi, kemarahan berfungsi sebagai topeng untuk melindungi perasaan kita yang sebenarnya, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Lalu, bagaimana cara kita mengelola semua ini? Langkah pertama dan terpenting adalah kesadaran diri. Ketika kalian mulai merasa marah, coba berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan di balik amarah ini? Apakah aku merasa tidak adil? Apakah aku merasa tidak didengar? Apakah aku takut? Apakah aku hanya lelah dan lapar? Mengenali akar masalahnya adalah setengah dari pertempuran.
Setelah kalian tahu penyebabnya, kalian bisa mulai mengkomunikasikannya dengan lebih efektif. Alih-alih berkata, "Kamu selalu membuatku marah." Coba katakan, "Aku merasa sakit hati ketika kamu mengabaikan pendapatku. Karena itu, membuatku merasa tidak dihargai." Gunakan pernyataan aku untuk mengungkapkan perasaan kalian tanpa menyalahkan orang lain. Ini akan membuka pintu untuk dialog yang konstruktif, bukan pertengkaran yang destruktif. Dan ingat, mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan. Jika kalian merasa kemarahan kalian sulit dikendalikan dan mulai merusak hubungan atau kualitas hidup kalian, berbicara dengan seorang teman terpercaya, anggota keluarga, atau seorang profesional seperti terapis atau konselor bisa sangat membantu. Mereka bisa memberikan perspektif baru dan alat yang kalian butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat. Kemarahan bukanlah musuh. Ia adalah seorang pembawa pesan yang sering disalahpahami. Dengan belajar mendengarkan pesannya, kita tidak hanya bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih pengertian dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi lebih utuh sebagai manusia. Kita sering berpikir kemarahan itu muncul karena hal-hal sepele, diserobot saat antre, diklakson di jalan, atau mungkin teman yang membatalkan janji di menit-menit terakhir. Ya, itu memang menyebalkan. Tapi apakah hal-hal itu sepadan dengan ledakan emosi yang kita rasakan? Coba pikirkan lagi. Kemarahan yang besar seringkali adalah puncak dari gunung es. Di bawah permukaan ada tumpukan kekecewaan, rasa tidak dihargai, kelelahan, dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Saat seseorang menyerobot antrean, kita tidak hanya marah karena kehilangan giliran. Kita marah karena merasa tidak dihargai. Seolah-olah waktu dan keberadaan kita tidak penting. Kita marah karena itu adalah tetes terakhir dari lautan perlakuan tidak adil yang mungkin sudah kita rasakan sepanjang hari atau bahkan sepanjang minggu. Jadi, kemarahan itu sebenarnya adalah sebuah sinyal, seperti lampu alarm yang berkedip-kedip di dashboard mobil. Lampu itu bukan masalahnya, tapi dia memberitahu kita ada masalah yang lebih besar di dalam mesin. Kemarahan memberitahu kita bahwa ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk didengar, atau kebutuhan untuk mendapatkan keadilan. Ketika kita merasa marah, itu adalah kesempatan untuk introspeksi. Bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk bertanya pada diri sendiri. Kebutuhan apa yang sedang aku perjuangkan saat ini? Batasan mana yang baru saja dilanggar? Ini adalah kunci pertama untuk memahami akar kemarahan kita. Lalu apa yang terjadi jika kita terus-menerus mengabaikan sinyal ini? Jika kita hanya fokus pada pemicu luarnya dan tidak pernah melihat ke dalam, kita akan terjebak dalam siklus kemarahan yang tidak ada habisnya. Kita akan menjadi reaktif, mudah tersinggung, dan terus-menerus merasa dunia ini tidak adil. Hubungan kita dengan orang lain akan rusak karena mereka akan lelah menghadapi ledakan emosi kita. Kesehatan fisik kita pun akan terganggu. Stres kronis akibat kemarahan yang terpendam dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan berbagai penyakit lainnya. Kita pada dasarnya sedang meracuni diri sendiri dari dalam. Kita marah pada dunia. Padahal, sebenarnya kita sedang marah pada diri sendiri karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Inilah bagian yang paling mengejutkan. Akar dari semua kemarahan ini seringkali adalah kurangnya cinta pada diri sendiri. Ya, kalian tidak salah dengar. Ketika kita tidak cukup mencintai dan menghargai diri sendiri, kita akan terus-menerus mencari validasi dan penghargaan dari luar. Kita menjadi sangat bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita menetapkan standar yang sangat tinggi pada orang lain untuk membuat kita merasa berharga. Dan ketika mereka gagal, karena mereka pasti akan gagal, mereka juga manusia biasa, kita merasa hancur dan marah besar. Kemarahan kita pada mereka sebenarnya adalah cerminan dari kekecewaan kita pada diri sendiri.
karena telah menggantungkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Coba renungkan ini. Orang yang benar-benar percaya diri, yang tahu nilai dirinya, dan yang memperlakukan dirinya dengan baik, tidak akan mudah terpancing amarah oleh hal-hal sepele. Jika seseorang tidak menghargainya, dia tidak akan merasa dunianya runtuh. Dia mungkin akan merasa kesal, tapi dia tidak akan meledak. Mengapa? Karena validasinya datang dari dalam. Dia tahu siapa dirinya, dan pendapat satu orang tidak akan mengubah itu. Dia memiliki batasan yang sehat dan tahu bagaimana mengkomunikasikannya dengan tenang. Dia tidak perlu berteriak untuk merasa didengar, karena dia sudah mendengarkan dirinya sendiri. Ini adalah sebuah perubahan paradigma yang sangat besar. Kemarahan bukanlah tanda kekuatan, tapi seringkali tanda kerapuhan. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari siklus ini? Bagaimana kita bisa mengubah kemarahan menjadi kekuatan positif? Langkah pertama adalah kesadaran. Saat kalian merasa kemarahan mulai memuncak, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Alih-alih langsung bereaksi, coba tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku rasakan di balik kemarahan ini? Apakah aku merasa takut, sakit hati, kecewa, tidak dihargai? Dengan mengidentifikasi emosi yang sebenarnya, kita memisahkan diri dari drama kemarahan itu sendiri dan mulai menjadi pengamat. Ini memberi kita kekuatan untuk memilih respons kita, bukan hanya bereaksi secara impulsif. Langkah kedua adalah menerima. Terimalah bahwa kalian merasa sakit hati atau kecewa. Jangan menghakimi perasaan itu. Perasaan itu valid. Kalian berhak merasa seperti itu. Dengan menerima emosi tersebut, kita mengurangi tekanannya. Emosi yang diakui dan diterima akan lebih mudah dilepaskan daripada emosi yang ditekan dan diabaikan. Ucapkan pada diri sendiri, tidak apa-apa merasa seperti ini. Aku sedang merasa tidak dihargai. Dan itu memang menyakitkan. Ini adalah bentuk validasi diri yang sangat kuat. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, adalah mengubah fokus. Alih-alih bertanya, mengapa dia melakukan ini padaku? Cobalah bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk memenuhi kebutuhanku sekarang? Jika kalian merasa tidak dihargai di tempat kerja, apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin berbicara dengan atasan secara pribadi tentang kontribusi kalian. Atau mungkin mulai mencari pekerjaan baru, di mana kalian merasa lebih dihargai. Jika kalian merasa diabaikan oleh pasangan, apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin merencanakan waktu berkualitas berdua, dan mengkomunikasikan perasaan kalian dengan tenang. Dengan mengubah fokus ke solusi dan tindakan, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Kita berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi arsitek dari kebahagiaan kita sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada sunset di mana kita terpeleset dan kembali ke pola lama. Dan itu tidak apa-apa. Kuncinya adalah terus berlatih. Latih kesadaran, latih penerimaan, dan latih untuk mengambil tindakan yang konstruktif. Mulailah membangun fondasi cinta diri yang kokoh. Puji diri sendiri atas pencapaian kecil. Maafkan diri sendiri atas kesalahan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Semakin penuh tangki cinta diri kita, semakin sedikit kita membutuhkan pengisian dari orang lain. Dan semakin jarang kita akan merasa marah ketika mereka tidak memberikannya. Jadi, lain kali kalian merasa darah mulai mendidih, ingatlah ini. Kemarahan itu bukanlah musuh. Ia adalah seorang utusan yang membawa pesan penting dari bagian terdalam diri kalian. Pesan tentang kebutuhan yang belum terpenuhi, batasan yang dilanggar, dan luka yang perlu disembuhkan. Dengarkan pesannya, terima emosinya, dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kalian. Ubahlah kemarahan menjadi motivasi. Motivasi untuk lebih menghargai diri sendiri, untuk menetapkan batasan yang lebih sehat, dan untuk membangun kehidupan yang benar-benar kalian inginkan, bukan kehidupan yang didikte oleh reaksi emosional terhadap orang lain. Kalian memiliki kekuatan itu. Jangan sia-siakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata kalian tentang sesuatu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap positif dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kalian.